Halo, video kali ini saya akan membagikan tutorial cara pengeditan video menggunakan aplikasi CapCut, yang mana aplikasi ini bisa kita unduh di Play Store dan Apple Store. Pada tampilan layar handphone saya ini, saya sudah mendownload aplikasi CapCut-nya. Nah, teman-teman semua juga bisa mendownloadnya terlebih dahulu ya di Play Store dan Apple Store-nya. Nah, kemudian kita sama-sama buka aplikasi CapCut-nya. Untuk tampilan awal dashboard aplikasi CapCut-nya seperti ini. Teman-teman akan melihat ada menu edit, template, kotak masuk, dan saya. Kemudian di atas ada tulisan project baru. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari menu-menu yang terdapat di dashboard awal ini. Nah, jika teman-teman semua sudah pernah mengedit video, maka di tampilan awal akan terlihat list edit videonya. Kemudian ada menu template yang mana teman-teman bisa mengedit videonya sesuai dengan template yang terdapat dari aplikasi CapCut. Selanjutnya ada menu kotak masuk dan saya. Ini merupakan bagian dari account kita, yang mana nanti kalau ada notifikasi atau pengaturan setting account kita bisa mengaturnya menggunakan menu saya. Kemudian di menu paling atas kita bisa melihat ada menu proyek baru. Ini bisa kita gunakan untuk mengedit video terbaru kita. Untuk langkah pertama dalam mengedit video, kita pilih menu proyek baru. Kemudian teman-teman semua akan melihat tampilan awal, yaitu untuk pemilihan background bisa kita memilih foto atau memilih video yang sudah kita rekam atau menggunakan foto live. Nah, di sini saya akan memilih latar belakang dengan menu foto, yang mana latar belakang tersebut sudah kita terlebih dahulu download, bisa melalui Google ataupun menggunakan Pinterest. Nah, di sini kita bisa memilih lebih dari satu background untuk latar belakang video kita. Nah, seperti ini saya memilih beberapa latar belakang untuk video yang ingin saya edit. Kemudian setelah kita pilih beberapa latar belakang, kita pilih menu tambah. Nah, seperti inilah tampilan menu editor ketika kita sudah memilih beberapa latar belakang, dan kita bisa juga menggesernya untuk melihat beberapa perubahan dari latar belakang yang sudah kita pilih. Selanjutnya, tidak hanya foto, teman-teman juga bisa menambahkan video jika teman-teman rasa ingin menambahkan video intro di awal video yang ingin kita edit. Nah, di sini saya akan coba menambahkan satu buah video atau boleh lebih untuk berada di posisi awal video sebagai video intro, yang mana video ini terlebih dahulu teman-teman semua rekam ya, atau teman-teman sediakan. Nah, seperti inilah jika sudah ditambahkan video tambahan untuk bagian intro di awal video. Kita bisa menggesernya untuk melihat bagaimana posisi video yang kita sudah tambahkan. Nah, jangan lupa ketika menambahkan video intro, usahakan kursor garis putih itu berada di awal depan posisinya ya. Kemudian teman-teman menggunakan simbol tambah untuk menambahkan video sebagai video intro. Selanjutnya, jika kita sudah menyiapkan intro, kita biasanya menambahkan tulisan judul di video selanjutnya. Nah, adapun tutorial cara menambahkan tulisan pada latar belakang yang sudah kita siapkan, kita bisa menggunakan menu teks di samping audio. Nah, kita pilih menu teks, kemudian akan muncul tampilan tambahkan teks, template teks, keterangan otomatis, dan stiker. Saya akan menjelaskan satu persatu fungsi dari menu pada menu teks ini. Untuk tambahkan teks, ini fungsinya kita ingin menambahkan teks secara manual versi kita. Ini kita bisa menulis apa yang ingin kita tulis di bagian masukkan teks. Kemudian kita juga bisa mengeditnya menggunakan menu gaya, efek, dan sebagainya. Nah, seperti ini kalau kita ingin menambahkan tulisan menurut versi kita. Kita edit dulu tulisannya apa, judulnya, baru kita ubah sesuai dengan apa yang mau kita tampilkan. Kita bisa menggunakan gaya, efek, gelembung, dan sebagainya. Nah, untuk gaya kita bisa mengubahnya sesuai dengan gaya yang tersedia pada aplikasi CapCut. Kita juga bisa mengubah warna, opasitas, dan sebagainya. Nah, seperti inilah tampilannya. Kita bisa menggeser, memperkecil, ataupun
membesarkan tulisan yang sudah kita buat. Cara untuk memperkecilnya, kita tinggal cubit saja layar handphone kita ke dalam. Untuk memperbesar, kita tarik keluar posisi tangan kita. Nah, kita juga bisa menggesernya mau di atas mau di bawah seperti ini. Kita juga bisa menggeser posisi tulisan sesuai dengan latar belakang ya teman-teman. Nah, kita bisa memanjangkan untuk durasi teksnya sesuai dengan posisi latar belakangnya. Nah, seperti ini kita bisa edit ulang sesuai dengan apa yang sesuai dengan selera kita. Nah, di sini saya akan menggunakan efek. Di sini banyak sekali loh pemilihan efek, gelembung, animasi. Nah, ini bisa kita pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, ini seperti animasi. Jadi nanti ketika tampilnya teks, dia akan seperti ini tampilannya sesuai dengan animasi yang kita pilih untuk animasi masuk dan masih keluar. Nah, seperti inilah kira-kira tampilan teksnya ketika dia masuk dan ketika dia keluar. Jadi ada variasi dalam penampilan teksnya. Kemudian ada menu template text. Nah, ini sangat menolong sekali loh buat kita kalau mau membuat teks yang tidak ribet tapi lebih kekinian. Kita bisa menggunakan template text, yang mana template text ini sangat banyak sekali variasinya dalam pemilihan model teks yang bisa kita gunakan. Nah, di sini kita bisa memilih menu sedang tren. Jadi ada beberapa variasi tampilan teks yang sedang tren. Nah, kita tinggal pilih saja modelnya seperti apa, kemudian kita edit saja tulisannya untuk menambahkan judul. Nah, kita bisa tulis judul dari video kita yang mau kita tampilkan. Nah, seperti ini, maka tampilannya akan menyesuaikan dengan variasi teks yang kita pilih tadi. Setelah kita tulis, baru kita akan sesuaikan posisinya, di mana posisinya bisa kita ubah lebih kecil atau lebih besar. Kemudian kita sesuaikan juga mana yang lebih duluan untuk tampil, teks yang di atas atau teks yang kedua. Nah, ini kita bisa geser ya sesuai dengan posisi munculnya teks dan sesuai dengan ukuran latar belakang. Jika rasa teksnya lebih pendek dari latar belakang atau teksnya lebih panjang dari latar belakang, maka kita bisa geser latar belakangnya sesuai dengan posisi teks. Jadi latar belakang ini kita geser, fungsinya adalah merupakan untuk perpanjang durasi teks yang sudah kita siapkan. Nah, seperti inilah tampilannya. Jadi kita bisa geser saja menggunakan jari kita posisi latar belakang, posisi teks, dan lama dari tampilan teks tersebut. Jadi durasinya bisa kita sesuaikan. Nah, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Nah, jika rasa untuk teksnya masih tidak sesuai, kita bisa ubah fontnya, efeknya yang lebih kontras, yang lebih sesuai dengan background kita. Nah, ini untuk fontnya kita bisa pilih. Jadi di CapCut ini banyak sekali font-font yang bagus-bagus yang bisa kita gunakan. Kita tinggal pilih saja seperti ini. Kita juga bisa atur ulang warna font dari model gaya. Kita bisa pilih sesuai dengan selera kita jika rasa tampilan teksnya belum sesuai dengan latar belakang. Jadi kalau belum eye catching, kita masih bisa mengeditnya menggunakan beberapa menu pada tambahan teks tadi. Nah, seperti ini. Kita bisa ubah sesuai dengan selera kita edit menggunakan menu sudut kanan atas yang seperti pensil. Itu kita tekan satu kali. Nah, kita bisa tampilkan lagi menu editan dari teks tersebut. Nah, kita bisa ganti-ganti ya teman-teman. Jadi CapCut ini sangat mudah dan banyak variasi menu-menu pengeditan teks. Jadi gampang sekali untuk kita yang ingin mudah membuat video pembelajaran. Nah, seperti inilah kalau kita ulang lagi tampilannya. Kalau dirasa sudah cukup bagus, kita bisa melanjutkan untuk pengeditan selanjutnya, atau kalau masih belum cocok, kita bisa sesuaikan dengan selera kita. Jadi teman-teman bisa mengeksplor semua menu-menu ya untuk pengeditan teksnya. Carilah yang paling menarik, carilah yang paling cocok sesuai dengan selera kita. Kalau salah, kita tinggal bisa edit ulang, kita unduh. Jadi kita bisa
mengeksplor semua menu-menunya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Coba kita ulangi lagi ya tampilannya. Nah, kalau sudah cocok, kita lanjutkan untuk pengeditan selanjutnya. Nah, kita coba dari awal ya, untuk tampilan awalnya seperti apa. Nah, seperti ini. Kita bisa pastikan dulu apakah sudah pas atau belum. Kita geser saja kursornya ke depan, ke belakang. Pastikan kursor putih yang panjang itu bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu bisa kita geser ya teman-teman, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, setiap video yang kita tambahkan atau latar belakang yang kita tambahkan, kita bisa menambahkan efek transisi. Nah, seperti ini saya ingin menambahkan efek transisi dari video intro pertama dan yang kedua. Caranya bagaimana? Di tengah-tengah video itu kita posisikan kursornya ada di kotak putih yang bergaris satu. Nah, baru kita klik animasi transisinya. Kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Di sini banyak sekali model transisi yang bisa kita pilih. Jadi ada variasi ketika ada perubahan antara video satu dan kedua, lebih alami dan lebih menarik. Ini kita bisa sesuaikan. Di dalam transisi ini juga kita bisa menentukan bagaimana proses durasi transisi itu berlangsung. Jadi kita bisa geser kursor menitnya atau detiknya menggunakan panah ke kiri atau ke kanan. Nah, seperti ini. Kemudian ada video terakhir yang tidak kita gunakan, itu bisa kita hapus. Kita tekan saja, posisikan kursornya, kemudian kita klik hapus. Jadi hilang ada video CapCut yang tidak digunakan tadi. Nah, seperti inilah tampilan video yang sudah kita edit untuk beberapa tahap yang sudah berlangsung tadi. Jadi ada proses transisinya ya teman-teman. Jadi video kita lebih menarik, tidak monoton, jadi lebih eye-catching. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada latar belakang kedua ini saya akan menambahkan video monolog, yang mana sebelumnya video monolog ini sudah saya rekam terlebih dahulu menggunakan menu overlay. Kemudian kita tambahkan overlay, kita pilih video yang sudah kita rekam tadi. Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu video monolog yang sudah saya rekam. Nah, kita pilih tambahkan. Nah, hebatnya CapCut ini ketika kita mau menambahkan video monolog, biasanya kan kita merekam video monolog itu harus menggunakan green screen ya teman-teman. Nah, tetapi di CapCut itu mau kita ngerekam dengan posisi background kita itu dinding, dapur, ataupun ruang tamu, dia akan bisa otomatis menghapus semua backgroundnya secara bersih. Nah, seperti ini kita bisa menggunakan menu hapus latar belakang. Nah, jadi hebat sekali ya. Padahal latar belakangnya tidak menggunakan green screen, namun di aplikasi CapCut ini dia bisa menghapus secara keseluruhan. Kemudian barulah kita posisikan video monolog kita itu berada di posisi kanan, kiri, atau mau lebih kecil ataupun mau lebih besar. Kita juga sesuaikan posisi video monolognya dengan panjang durasi latar belakangnya. Kita geserkan, kemudian kita panjangkan latar belakangnya sesuai dengan lama dari video monolog tersebut. Nah, seperti ini tampilannya ya teman-teman ya. Kemudian di aplikasi CapCut ini teman-teman jangan khawatir jika misalnya teman-teman tidak memiliki ring light untuk merekam video monolognya. Kita bisa men-setting video kita atau video monolog kita ini untuk mencerahkan tampilan video kita atau wajah kita jika rasa posisinya gambar kita itu kurang bagus dengan menggunakan menu sesuaikan. Nah, di sini kita bisa atur kecerahannya, cahayanya seperti apa. Kita bisa menggunakan menu sesuaikan. Kita geser saja kursor panahnya ke kanan untuk mencerahkan. Nah, seperti ini kita tambahkan cahayanya. Selain itu, pada aplikasi CapCut kita juga bisa memanfaatkan menu kecepatan. Fungsi dari menu kecepatan ini, kita bisa mengatur cepat atau lambatnya video yang kita gunakan. Kita bisa mempercepatnya menggunakan menu normal dan kurva.
itu kita juga bisa membesarkan volume dari video monolog kita. Kita menggunakan menu volume, kita geser sampai maksimal 1000. Nah, hebatnya CapCut ini dia bisa menambahkan tinggi volume sampai dengan 1000. Kalau untuk aplikasi lain hanya bisa sampai 200 saja. Makanya saya lebih merekomendasikan menggunakan aplikasi CapCut ini. Nah, jangan lupa teman-teman, kita juga bisa menambahkan animasi masuknya video monolog kita menggunakan menu animasi. Kita bisa menambahkan transisi dari masuknya video monolog kita ini, jadi lebih natural ketika kita menambahkan videonya. Nah, seperti ini kita bisa memilih ya teman-teman untuk posisi animasi masuk atau animasi keluar. Ada banyak variasi transisi masuk dan transisi keluarnya, jadi tinggal teman-teman pilih saja sesuai dengan selera mana yang kita rasa cocok dan sesuai dengan video kita. Nah, setelah kita atur transisi animasi video monolog kita bisa pastikan kembali dari awal bagaimana tampilan video yang sudah kita edit ya. Nah, jadi kita bisa recheck kembali bagaimana posisi transisi videonya. Nah, kita juga bisa memastikan apa durasi video kita ini terlalu lambat atau terlalu panjang. Jadi kita bisa mempercepat menggunakan menu kecepatan. Jadi kita bisa sesuaikan durasi intro kita ini agar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, kita sesuaikan saja kecepatannya di menu kecepatan. Kita bisa menggunakan menu normal ataupun kurva. Nah, seperti inilah tampilannya. Kita cek kembali ya teman-teman ya, seperti apa tampilannya. Kalau belum sesuai, kita bisa sesuaikan kecepatannya. Nah, kita pastikan kembali ya teman-teman tampilan video kita. Jika teman-teman rasa ada beberapa part yang tidak digunakan atau latar belakangnya ini terlalu banyak, kita bisa hapus ya teman-teman dengan cara menekan bagian latar belakang yang tidak digunakan. Nah, kita tekan saja, posisikan tangan kita berada di kotak latar belakang, kemudian kita pilih hapus. Jadi kita bisa menghapus latar belakang yang tidak digunakan, namun kita bisa menyesuaikan panjang latar belakang yang kita gunakan saja. Dengan menyesuaikan juga video monolog kita ini harus sesuai dengan posisi latar belakangnya. Seperti ini saya geserkan ke depan agar posisinya tepat. Selanjutnya teman-teman juga bisa bahkan filter untuk tampilan video yang mau kita edit. Nah, di sini kita pilih menu filter, kemudian kita bisa memilih berbagai jenis filter tampilan video yang sudah disediakan oleh aplikasi CapCut ini. Jadi sangat banyak variasi filter yang bisa kita gunakan. Nah, di sini saya pilih salah satu filternya dan saya tarik posisi filternya sesuai dengan video yang mana yang akan menggunakan filter ini. Kita geserkan saja kolom filternya ke kiri, ke kanan, yang mana yang ingin kita mulai menggunakan filter tersebut. Kemudian kita coba lagi, kita rasa sudah pas atau belum. Ini bisa kita sesuaikan ya lama penggunaan filternya seperti ini. Nah, jadi akan tampak perubahan penggunaan sebelum dan sesudah menggunakan filternya ya teman-teman ya. Selain video monolog, kita juga bisa menambahkan teks deskripsi, penjelasan dari materi pembelajaran kita. Kita bisa menggunakan template teks yang sudah ada untuk beberapa penjelasan dari video monolog kita. Nah, di sini kebetulan video monolog saya ini berisi tentang kesimpulan. Jadi kita bisa menuliskan di dalam teks menggunakan template teks kata-kata kesimpulannya apa, seperti apa, kita bisa deskripsikan dan kita sesuaikan dengan lamanya video monolog kita. Kita geser saja seperti ini untuk tambahan teksnya. In brief, that is a short video in term of learning that I can. Tahapan selanjutnya biasanya video pembelajaran atau suatu video itu nggak bagus kalau kita nggak kasih background ya teman-teman. Nah, kita bisa menggunakan menu audio untuk menambahkan background dari video kita tersebut. Nah, kita pilih dalam menu audio, kemudian kita pilih bisa menggunakan menu suara. Untuk menu suara ini kita bisa menambahkan audio atau lagu-lagu yang sudah disediakan oleh aplikasi CapCut, atau kita bisa mengekstrak dari sebuah video. Jadi kita bisa mendownload
video yang sudah ada lagunya, namun kita tidak menggunakan videonya, kita hanya mengambil nadanya saja atau lagunya saja, atau kita pilih dari menu tambahkan suara ini, atau saya di sini memilih bagian lagu favorit saya yang sudah saya download, kemudian kita pilih dengan menambahkan menu tambah plus yang warna hijau tadi. Nah, kita sesuaikan audio backsoundnya seperti ini. Kita dengarkan dulu bagaimana, apakah sudah sesuai atau belum. Kita juga bisa mengatur volume dari backsound yang kita pilih dengan menu volume. Nah, di sini sebaiknya saya sarankan untuk backsound diharapkan lebih kecil dari narasi yang digunakan. Jadi kita setting dulu volumenya lebih kecil, atau kita bisa membagi part untuk bagian yang lebih besar, kita pilih bagi, kemudian kita tambahkan volumenya lebih besar atau lebih kecil. Nah, seperti ini kita coba dulu apakah sudah sesuai atau belum. Jadi kita play saja menggunakan menu yang di atas itu seperti kursor segitiga ke kanan. Nah, kita juga bisa menggunakan menu pudar. Jadi ketika awal masuk audio backsoundnya itu kita lebih kecilkan, baru ada seperti efek transisi masuk dan keluarnya lagu itu. Jadi tidak langsung besar, jadi ada pudar di awal dan pudar di akhir. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya yang saya bilang tadi, kita bisa memecah audio backsoundnya agar kita bisa menyeting beberapa posisi audio untuk volume yang lebih besar dan ada bagian yang lebih kecil. Jadi kita bisa bagi menggunakan menu bagi ya yang di samping pudar itu. Nah, kita bisa bagi beberapa part untuk menyesuaikan volume dari audionya. Nah, selain video monolog, biasanya juga video pembelajaran itu bisa kita tambahkan narasi. Jadi kita bisa menggunakan menu sulis suara untuk menambahkan rekaman narasi kita. Jadi kita tambahkan suara melalui menu sulis suara. Nah, untuk narasi bisa menggunakan volume yang lebih besar dari backsoundnya. Jadi kita rekam, kita sesuaikan volumenya lebih kecil untuk backsoundnya dan narasinya lebih besar. Seperti ini kita coba tampilannya. Kita juga bisa mengatur jenis voice kita, rekaman suara kita dengan beberapa variasi jenis audio voice yang sudah tersedia. Atau kalau kita tidak mau menggunakan, kita tidak usah menggunakannya. Jadi kita bisa setting sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kerennya lagi aplikasi CapCut ini, kita bisa menambahkan subtitle. Ketika kita membuat video bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, kita bisa menambahkan subtitle dengan menggunakan menu teks. Kemudian kita pilih keterangan otomatis. Jadi kita bisa memilih bahasa apa yang ingin ditampilkan untuk subtitle tersebut. Kemudian kita pilih lanjutkan ketika kita sudah tahu nih bahasa apa yang kita gunakan. Jadi kalau teman-teman menggunakan bahasa Inggris, jadi untuk siswa kita sudah tahu nih artinya apa nih yang Bapak Ibu guru bicarakan. Jadi teksnya langsung muncul seperti itu. Nah, teman-teman, beginilah tampilan video yang sudah kita edit sama-sama. Kita review ulang apa yang kurang, apa yang lebih kita bisa sesuaikan. Nah, seperti ini backsoundnya ini terlalu panjang, kita perpendek. Jadi kita bisa recheck lagi bagaimana pengeditan video kita sudah tepat atau belum, apa yang perlu kita tambahkan. Jadi kita bisa sesuaikan, atau apa yang kita mau kurangkan bisa kita hapus ya teman-teman. Nah, seperti inilah ya tampilan video yang sudah kita edit menggunakan aplikasi CapCut. Sangat mudah sekali, sangat gampang. Teman-teman bisa explore lagi beberapa menu yang tersedia agar semuanya bisa lebih maksimal ya teman-teman ya. Jika sudah terasa pas, baru kita save untuk video yang sudah kita edit. Ini saja yang dapat saya jelaskan untuk penggunaan aplikasi CapCut editor video. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua.
dan bisa dipraktekkan di rumah ya. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.